ببركة الهادي محمد يا الله أنت غفار الخطايا يا الله والذنوب الموبقات يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله أنت ستار المساوي يا الله والمكيل العاثرات يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله وصلاة الله تغشى
alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat yang senantiasa selalu mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena saja dulu-dulu berdoa kepada Habib Ja'far Shafii Al-Mu'awwal dan para ulama hadirin dan senantiasa berdoa di sini. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati Allah, kemudian tadi rangkaian acara yang berlangsung mulai dari Khatmul Quran 30 juz dimulai dari Ba'da Syukur, kemudian ditutup dengan doa Khatmul Quran dan dilanjutkan dengan maulid. Maka mudah-mudahan kita senantiasa berharap acara demi acara yang telah berlangsung awalan wa akhiran senantiasa menjadikan rahmat, menjadikan maghfirah dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menjadi acara yang berbeda yang mengikuti hasanah yang mana pada kesempatan malam hari ini akan disampaikan oleh beliau Al-Habib Ja'far Shafii Al-Mu'awwal. Waktu yang kami aturkan fatafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kula hormati Sohibul Majlis, Sohibul Fadilah, guru kita Ustaz Munif dan juga Ustaz Maimun, sedaya para santri, santriwati, sedaya para jamaah Majlis Khatmul Quran Maulid Nurul Dhalam. Mugi-mugi pondok niki, majlis niki sesuai nama Majlis Nurul Dhalam sing teteng dadi terang. Amin Allahumma. Berkat Al-Quran, berkat maulid, berkat salawat, alhamdulillah. Sebagaimana tertulis di depan kita, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Sing seneng maca Quran, sing kathah maca Quran, hidupkan Quran. Mergo Quran itu termasuk nur. Mergo Quran itu dapat menerangi hati kita, menerangi majlis, menerangi omahe jenengan. Kanjeng Nabi memerintahkan juga, ya, nawwiru buyutakum bis shalah wa qiraatil Quran. Cahayailah rumahmu. Para ahli tasawuf niku mengartikan rumahmu ini di hatimu. Ya. Hatimu itu dicahayai dengan Al-Quran. Begitu juga rumah kita, kalau dibacakan Al-Quran, dihidupkan Al-Quran, ya, itu akan bercahaya. Dengan sholat dengan Al-Quran, dan juga cahaya niki sampai dengan sedang mlebu kuburan, kuburan ini dengan terang kelawan cahaya Al-Quran, kelawan cahaya zikir, kelawan cahaya sholawat, sampai ke akhirat insyaallah angsal syafaat saking Kanjeng Nabi, ge angsal syafaat saking Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Mergo Quran iku mangke dina kiamat saking maringi syafaat. Amin Allahumma. Di dalam riwayat yang lain Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, salasatun yashfa'una yaumal qiyamah. Ada tiga, ya, tiga golongan yang dapat maringi syafaat. Di riwayat yang lain ada 4. Yang pertama apa? Mungkin dulu kiamat sakit maringi syafaat, yaitu al-anbiya. Al-anbiya para nabi, Kanjeng Nabi insyaallah kita semua mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Jika pernah Sayyidina Anas bin Malik ini, Sayyidina Anas bin Malik ini termasuk pembantu Rasulullah, khadimun Nabi, khidmah kanjeng Nabi. Mulai umur 10 tahun itu sampun dititip kali ibunya Anas bin Malik ini dengan kanjeng Nabi kula nitip putra kula niki. Pun kula serahke teng jenengan diapaken mau digimanaken terserah jenengan kanjeng Nabi. Kula manut, kula pasrah. Tapi kula njaluk donga sakderenge kula niki meninggalkan jenengan dan putra saya ini, saya minta doakan saya dan anak-anak saya. Anak saya ini Anas bin Malik. Akhirnya kanjeng Nabi donga, Allahumma ufir lahu, ya Allahumma akfir malahu wa waladahu, ya wa atil umrahu wa ufir dambahu wa adkhilhul jannah. Ya Allah, ya Allahumma atil umrahu wa akfir malahu wa waladahu. Ya Allah, panjangkan umur Anas bin Malik, panjangkan umurnya, kemudian jadikan dia yang banyak hartanya dan banyak anaknya, dan juga ampuni dosanya dan juga masukkan dia ke dalam surga. Untuk mau kanjeng Nabi adem ibu ini, ya. Jadi berkat waladun soleh ini ibu ini insya Allah katut mlebu surga. Dengan dua anak, pas anak ini ku soleh soleha, umpamane mondok teng mriki nurut dolan, sekalipun ndak netep ndak mukim tapi sering hadir ngaji teng mriki. Iki anak mangke di luar jenengan pas sedo, si anak jenengan niki kok sholat ngaji, soleh solehan jenengan di angsal saja. Terus, ya, idza mata ibnu Adam in qata amaluhu illa thalas. Ketika mati anak Adam, semua amalnya terputus kecuali 3. Salah satunya apa? Waladun soleh yaqula. Dua anak sing soleh solehan yang selalu mendoakan orang tua. Terus sekalipun wafat kita, tapi kita punya anak soleh terus gunake wong tuane. Anak yang nglakoni sing sae-sae wong tuane ya asal kan. Begitu juga guru juga orang tua. Ya, sing jadi wong tua itu ada 3 kata beliau Rasulullah, mertuamu dan orang tua yang melahirkan kamu dan gurumu. Guru ini sing paling afdol. Ya, walladzi 'allamaka wa huwa afdal. Sing ngajari jenengan iku nggih afdal, lebih afdal daripada orang tua yang melahirkan atau mertua. Maka beliau guru kita Ustaz Munif, ya, putra-putra jenengan berarti anak didik beliau dan beliau adalah guru kita. Maka butuh nopo dihormati. Nah, sehingga nanti di hari kiamat apa sing bakal saged maringi syafaat niku yang pertama al-anbiya, ya, wa rusul para nabi, ya, para rasul niku saged maringi syafaat kepada para nabi-nabi, para umat-umatnya. Kemudian yang kedua, ya, al-ulama, para ulama, para guru-guru kita ini saged maringi syafaat. Insyaallah jenengan hadir teng mriki, insyaallah nek pun mangke teng akhirat, insyaallah boten lali sak menit jenengan. Boten lah. Di muridku, di jamaah alhamdulillah. Para nabi, para ulama, ya, kemudian para syuhada, para orang-orang yang mati syahid, dan juga Al-Qur'an. Al-Qur'an saged maringi syafaat. Jika Anas bin Malik, kembali tadi kisah Anas bin Malik ini, ya, kemudian didoakan panjang umurnya, kemudian apa, ya, anaknya banyak sampai rizkinya melimpah. Itu berkat tumuli kanjeng Nabi mustajab ketika besar Anas bin Malik. Beliau umur 20 tahun, kanjeng Nabi sedo. Jadi berkhidmat selama 10 tahun. Umur 10 tahun berkhidmat dengan kanjeng Nabi sampai 10 tahun, umur 20 tahun kanjeng Nabi itu. Sampai disebutkan Anas bin Malik ini termasuk sahabat sing paling dawa umure.
sahabat paling akhir itu di Anas bin Malik. Berkat dumani Kanjeng Nabi umurnya itu sampai 135 lebih. Sing donga Kanjeng Nabi. Anaknya itu sampai hampir 100. Itu anaknya nomornya cucunya, putune ini. Sing donga sinten Kanjeng Nabi. Wa aktsir malahu, dan berilah dia kekayaan yang banyak ya Allah. Sampai disebutkan ya, Anas bin Malik ini tiang sugih, wis sugih, alim, ulama, sugih, ibadah luar biasa ya, umur itu anaknya akeh. Putune dia akeh pun anak meh 100, putune 200. Subhanallah. Sampai di akhir hayatnya beliau di umur kan beliau pernah ceramah itu ya, kemudian beliau menyampaikan, dan ma'asyiral muslimin wal muslimat, saya ini termasuk sahabat sing paling akhir. Tidak ada sahabat Kanjeng Nabi pun sedoyo sedo. Mengapa? Karena Anas bin Malik ikut bersama Rasulullah umur 10 tahun. Sahabat sing liyane pun umur pun sampun sing duwe bojo, duwe anak umur 20, 25 anak tasih umur 10 tahun tasih. Maka beliau umur sahabat yang paling akhir. Hingga apa kata beliau, saya ini termasuk sahabat Rasulullah mungkin yang paling akhir kata beliau. Dan saya pernah hikmah bersama Rasulullah ketika umur saya 10 tahun. Saya dititipkan oleh ibu saya bersama Rasulullah. Dan setiap hari isuk sore meh turu niku kepanggih kali Kanjeng Nabi lan ngambung tangan Kanjeng Nabi. Kok hikmah kalau Kanjeng Nabi satu rumah bolak-balik kepanggih kali Kanjeng Nabi. Selaman terus-terusan itu bisa dihitung saya. Akhirnya kata Anas bin Malik dia menyampaikan seperti ini. Setelah beliau ceramah langsung para hadirin itu marani Anas bin Malik, ngambung tangannya Anas bin Malik. Karena orang-orang tidak tahu setelah beliau menyampaikan seperti ini, maka orang-orang berkerumun untuk mencium tangan Anas bin Malik. Mengapa? Karena ini tangan pernah menyentuh tangannya Kanjeng Nabi. Ini tangan pernah mencium tangannya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Jadi akhirnya Pak Anas bin Malik ya, ketika beliau didoakan oleh Rasulullah, didoakan untuk banyak hartanya ya. Sampai disebutkan dari riwayat niku biasanya teng Madinah niku wong panen kurma niku setahun sepisan. Kecuali Anas bin Malik panen kebun kurma niku setahun sekali. Ya, heran orang-orang kok sakit panen setahun pekan ini tidak ada. Umumnya panen niku kurma niku pas musim panas ya setahun pekisan. Kecuali Anas bin Malik berkat berwari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi yang dapat memberikan syafaat yaitu para ulama, para guru-guru kita dan juga Al-Qur'anul Karim. Ya, Anas bin Malik ini pernah ya ketika beliau Rasulullah mau wafat, lalu Anas bin Malik ya Rasulullah, ya engkau ini akan wafat, engkau seorang nabi, seorang rasul, sedangkan aku manusia biasa. Lo kira-kira awake dhewe niki saged kepanggih kali jenengan mangke teng akhirat Kanjeng Nabi. Sedih Anas bin Malik mau tinggal wafat oleh Rasulullah SAW. Setiap hari bertemu dengan Rasulullah. Akhirnya kata Rasulullah, wahai Anas ya carilah aku di mana, di Sirat. Mangke teng akhirat niku wonten Siratul Mustaqim. Siratul Mustaqim itu semua orang akan melaluinya, berjalan melewati Siratul Mustaqim. Mugi-mugi kula jenengan selamat ya, berkat Al-Qur'an, berkat ibadah, berkat sholawat, mugi-mugi selamat melewati Siratul Mustaqim. Sehingga apa? Sirat di sini dikatakan ada orang-orang yang melewati sirat itu cepet kados kilat. Ada yang seperti orang yang berlari, ada yang seperti orang yang berjalan, bahkan ada yang naudzubillah niku sing boten selamat tergelincir. Ada yang merangkak, akan dalam hadis disebutkan.
Nah, mengapa kok sampai ada yang seperti kilat? Nah, ini golongan orang-orang yang luar biasa ya. Para aulia, para sholihin, yang sing luar biasa min ahli iman wa taqwa ini cepat dicepatkan. Kenapa? Karena neraka ini berkata, ya mukmin jus, wahai mukmin, cepatlah kamu berjalan, imsi isra'i, ya, cepatlah kamu berjalan, fa inna nuraka tahrikuna. Karena cahayamu itu kalau engkau tidak cepat melewati sirat ini, cahayamu dapat memadamkan aku, kata api neraka. Cahaya yang mukmin itu dapat memadamkan api neraka. Cahaya dari mana ini? Dari Al-Quran, dari ibadah, dari zikir, dari perbuatan baik, dari sholawat. Sehingga apa? Orang yang luar biasa ibadahnya dicepatkan oleh Allah. Ada yang seperti kilat, ada yang seperti orang yang menaiki kuda, ada yang seperti berlari. Sehingga apa? Carilah aku di sirat, kata Rasulullah. Kemudian Anas bin Malik bertanya lagi, jika aku belum mendapatkan engkau ya Rasulullah, di mana aku mencarimu? Kata Rasulullah, ya, carilah aku di mizan. Mizan itu tempat timbangan amal baik. Kemudian kata Anas bin Malik bertanya lagi, dari puas Anas bin Malik, ini betul panggil Kanjeng Nabi. Kalau aku tidak menemukan engkau di mizan ya Rasulullah, di mana aku akan menemukan engkau? Kata Rasulullah, jika kamu belum menemukan aku di mizan, carilah aku di al-haud, di telaga. Pasti aku berada di salah satu di 3 tempat itu, wahai Anas. Nah, ini memberikan kabar gembira bagi Anas bin Malik dan juga bagi kita semua, bahwasanya Kanjeng Nabi ini tidaklah masuk surga kecuali ngenteni umat-umatnya. Beliau nunggu kita semua, ya. Kalau kita termasuk orang-orang yang selamat, insya Allah mlebu surga dari Kanjeng Nabi. Amin Allahumma amin. Mlebu surga kepengen apa betul? Pengen apa betul? Pengen, insya Allah min ahli jannah sedoyo. Putra putri kula jenengan sami nggih insya Allah sedoyo majelis niki jamaah majelis ya, keluarga kita insya Allah termasuk min ahli jannah. Amin Allahumma amin. Jika dikatakan bahwasanya ala sil'atullahi hiyal ghaliyah, ala sil'atullahi hiyal jannah. Perdagangan Allah niku sangatlah indah, sangatlah berharga. Ya. Apa perdagangan Allah niku? Ala sil'atullahi hiyal jannah. Perdagangan Gusti Allah niku surga. Kalau kita ingin mendapatkan surga dari Allah, untuk kita ini transaksi dagang. Ya. Maksudnya apa? Transaksi dagang dari Gusti Allah itu ibadah. Ya, dengan ibadah, dengan kita melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan Rasul, insya Allah mlebu surga. Wong mlebu surga ini gampang apa betul? Gampang apa betul? Percaya apa betul nek gampang? Itu percaya. Mergo dawuhe Kanjeng Nabi apa? Kullu ummati yadkhuluna jannah. Oleh Kanjeng Nabi, sedaya umat meniku bakal mlebu surga. Ya, berarti ini pun kabar gembira. Kabar gembira dari Rasulullah. Berarti Rasulullah menjamin kita ini masuk surga. Kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba. Tapi wonten pengecualian, kecuali sing boten purun. Ya. Boten purun mlebu surga, bakal mlebu surga. Ya. Rasulullah membuka lebar-lebar kabar semua umatku bakal masuk surga kecuali yang tidak mau. Sahabat bertanya, "Waman ya'ba ya Rasulullah?" Sinten sing boten purun niku Kanjeng Nabi. Bagaimana sifat-sifat orang yang tidak mau masuk surga? Apa kata beliau Rasulullah? "Waman ata'ani dakhalal jannah, waman asani faqad aba." Man ata'ani dakhalal jannah. Ya, siapa yang taat kepadaku bakal mlebu surga. Gampang betul? Gampang, insya Allah kan? Gampang. Sebentar jenengan ini purun taat kan Kanjeng Nabi, insya Allah mlebu surga.
Waman atau asoni fakot abah, ya. Barang siapa yang bermaksiat atau melanggar dari ajaranku, berarti mereka tidak mau masuk surga. Dari sini Rasulullah kata para ahli hadis, ya, begitu sayangnya Rasulullah kepada umatnya sampai kanjeng Nabi itu tidak menyebut neraka di dalam hadis ini, sing disebut surga. Ya. Wa man ata'ani dakhalal jannah. Jannah itu surga. Neraka apa bahasa Arab? Nar. Nar, ya. Surga jannah, ya. Neraka nar. Apa? Wa man ata'ani dakhalal jannah. Siapa yang taat padaku masuk surga. Siapa yang melanggar perintahku, waman ya'ba, berarti dia yang tidak mau. Seharusnya kan Rasulullah mengucapkan apa? Waman asoli dakhalan. Nah, soko sing maksiat atau yang melanggar perintahku mlebu neraka. Tapi di dalam hadis ini Kanjeng Nabi tidak menyebut neraka. Beliau hanya menyebut apa? Waman asoni faqad aba. Siapa yang bermaksiat, melanggar perintahku, berarti dia tidak mau masuk surga. Tidak menyebut neraka. Mengapa? Karena Kanjeng Nabi ini ngarep kula lan jenengan iki sedaya mlebu surga. Sampai tidak mau menyebut neraka. Yang disebut itu surga. Kullu ummati yadkhulul jannah. Semua umatku bakal mlebu surga. Harapan yang besar Kanjeng Nabi ini kepada kita semuanya. Sampai Rasulullah pernah bersabda, "Arba ahadun min ummati dakhalan nar." Saya tidak rela kalau ada umat saya satu pun masuk neraka. Tidak rela kan Nabi. Tapi karena Allah sudah menciptakan ada surga, ada neraka. Nek pun diciptakan di neraka berarti ada penghuninya. Tapi Kanjeng Nabi ngarep punya harapan yang besar, umatku kalau bisa semuanya masuk surga. Sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala ada neraka, pasti ada penghuninya. Ya. Ini bagaimana bentuk kasih sayang Rasulullah kepada kita umat yang ngarep Kanjeng Nabi Muhammad SAW kita masuk surga. Kanjeng Nabi punya misi yang besar. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, telah datang seorang rasul dari diri kalian sendiri. Ya. Dari kalangan manusia sama seperti kita Kanjeng Nabi ini. Ya, tapi beliau manusia tidak seperti manusia biasa. Kanjeng Nabi nggih mangan, Kanjeng Nabi nggih sehari, tapi mangane Kanjeng Nabi, sehari Kanjeng Nabi niki beda karo awak dhewe. Kanjeng Nabi nek turu niku tanamu ainaya wala tanamu qalbi. Mataku tidur tapi hatiku tidak tidur. Kanjeng Nabi hatinya tetap nyambung dengan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kalau jenengan motor dulu, hati dulu, dan motor mulai hati dulu. Insya Allah mungkin hati kita termasuk hati yang selalu dicahayai dengan Al-Quran, dengan ibadah, zikir, sholawat. Amin Allahumma amin. Jadi semua umatku masuk surga kata beliau Rasulullah. Di riwayat yang lain Rasulullah juga bersabda, al-jannatu aqrabu ila ahadikum min syiraki na'likum. Ya. Surga niku lebih dekat kepada kalian daripada tali sandali jenengan. Jenengan bawa sandal mboten sakniki. Bawa sandal Pak Bu. Nggih, bawa sandal sedaya nggih alhamdulillah. Nek bawa sandal ke masjid, ke majelis niki ojo sing anyar. Hilang mergo nek ilang jenengan mboten kula anyar wah ilang gara-gara masjid ya gara-gara hadir majelis nudolam sandal ilang tapi kandhane tuku sandal nggih mlebu masjid sing biasa mawon ilang mboten kula ya. Tapi nek misale ilang ora usah kuwatir
sandal jenengan mlebu surga. Amin Allahumma. Ganjarane akeh Pak ya. Sing ilang duwe, sing ilang sandal iki ganjarane akeh. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Ini ilang teng majelis, ilang teng masjid iku nggih boten napa-napa ya. Ya. Yang sing masalah niku sandale boten pernah mlebu masjid, mlebu majelis niku sing masalah. Masalah ilang sandal niku teng masjid majelis boten napa-napa. Sing masalah niku sandale wong sing boten pernah mlebu masjid lan mlebu majelis. Tidak pernah diikutkan ke majelis dan masjid. Sampai sandali Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah niki ya. Sandali niku sampai Kanjeng Nabi pernah Isra Mi'raj krungu napa niku bunyinya sandali Bilal. Ulang Rasulullah Isra Mi'raj, ya Bilal, saya mendengar suara sandalmu niku niki suara ni sandali Bilal. Di surga, lho kok iso? Apa kata beliau Rasulullah? Amal apa yang kau kerjakan wahai Bilal? Kok sampai sandalnya dereng mlebu surga nih Bilal? Sandalnya sudah bunyinya itu sudah terdengar di surga, sandalnya mlebu surga. Apa kata Bilal bin Rabah? Ya Rasulullah, aku hanya melakukan suatu amalan yang telah kau ajarkan. Apa itu? Setiap aku selesai wudu, aku sholat 2 rakaat, sholat sunnah wudu. Baru wudu, sholat sunnah wudu 2 rakaat. Ternyata ini amalan yang menyebabkan apa? Dari mlebu surga Bilal bin Rabah sudah sandalnya itu terdengar bunyinya di surga. Surga niku lebih dekat kepada kalian daripada tali sandal ini. Semua kita bawa sandal. Kalau sudah kita pakai sandal kita pasti menyentuh ke kulit kita. Nyentuh gitu. Ini kata beliau Rasul, surga masih lebih dekat daripada tali sandal kita yang menyentuh kaki kita, jari-jari kaki kita. Kan luar biasa. Berarti apa? Harapan untuk masuk surga itu lebih besar daripada masuk neraka. Kecuali sing boten purun mlebu surga ni waman ya'ba, sing boten purun. Ya berarti tidak mau taat, boten sembahyang, boten ngaji. Nggih, niku sing boten purun mlebu surga. Insyaallah nek jenengan pun pokoke mangkat ke masjid, nggih, pokoke salat ojo ditinggalke, maca Quran nek saged saben dina walaupun sak lembar 2 lembar. Setelah itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Perkara jenengan kula boten khusuk gini salat. Salat bolak-balik kok dereng khusuk. Khusuk niku masalah lain. Khusuk niku masalah murid. Sing penting jenengan pun taat nang Gusti Allah. Melaksanakan perintah Allah menjauhi larangan Allah. Perkara khusuk terima boten keterima, Rabbana taqabbal minna sholatana ya wa qiyamana wa siyamana wa qiraatina ya wa sujudana. Pokoknya jenengan donga diserahkan ke Gusti Allah. Ya Allah, mugi-mugi ibadah kula niki keterima ya. Karena kita tidak tahu ya diterima apa tidak tahu. Sing penting Allah memerintahkan kita untuk taat ibadah di luar. Sing penting jenengan ibadah. Perkara terima apa ndak serahkan ke Gusti Allah. Gusti Allah niku Maha Rahman, Maha Rahim. Insyaallah nek jenengan sregep salate, nggih sregep ngajine ibadahi, Allah niku Maha Rahman Rahim pasti diterima. Pasti diterima. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Mulku rahmati Allah Subhanahu wa taala itu lebih dekat yang atau dekat kepada orang-orang yang berbuat baik kepada Allah, orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi surga itu lebih dekat kepada kita daripada tali sandal kita. Begitu juga dalam surat Waqiah. Dan surat Waqiah itu disebutkan ya ada 3 golongan. 3 golongan. Al-muqarrabun, kemudian ashabul yamin wa ashabus simar. Maca surat Waqiah putih. Surat Waqiah niku dibaca bar
asar atau bengi jenengan niku surat Waqiah. Apa keutamaan surat Waqiah? Ya, kata beliau Rasulullah, man qara'a surat al-Waqiah ya kulla lailah aw ba'da al-asar la tusibahu faqah atau kama qala Rasulullah. Siapa yang rutin istiqomah maca surat Waqiah saben dina, biasanya para orang-orang saleh itu berasar maca Waqiah ya, insyaallah orang bakal miskin. Maksudnya orang bakal miskin ini sekalipun Allah menjatah kita bagian kita sekian rezekinya, insyaallah rezekinya dengan itu jadi berkah. Dengan merasa cukup dengan rezeki tersebut, merasa senang pun nerimo dengan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Iku maca surat Waqiah. Nek bengi sak derenge turu maca napa? Surat Tabarok. Ya niki ya surat Tabarok kata beliau Rasulullah, hiyal mani'a min adzabil qabr. Surat Tabarok itu dapat mencegah azab kubur. Gampang boten mlebu surga. Gampang. Sing penting Tabarak dibaca, Waqiah Al-Qur'an, Yasin ya, salate dijogo Al-Qur'an. Kemudian kepada sesama kita berbuat baik ya, tidak putus silaturahim, insyaallah mlebu surga. Kullu ummati yadkhuluna al-jannah. Di dalam surat Waqiah itu ada apa? Ada 3 golongan. Ulaikal muqarrabun. Sing golongan pertama ini sing paling istimewa. Yang masuk surga orang-orang yang dekat kepada Allah. Muqarrabun ini para anbiya, para rasul, para auliya wassalihin ini muqarrabun. Ya, mugi-mugi awak dhewe masuk surga golongan muqarrabun ya. Amin Allahumma amin. Paling tidak kalau tidak bisa, derajat yang kedua ashabul yamin, golongan kanan. Golongan kanan ini insyaallah mlebu surga. Sing mlebu neraka hanya satu, ashabus shimal. Jenengan maca surat Waqiah nggih, nek wonten artine niku nggih sesuk nggih dibaca artinya. Ya, artinya ashabul yamin wa ashabul yamin. Disifatkan itu ashabul yamin. Sifat-sifat orang ashabul yamin ketika masuk surga mendapatkan kenikmatan dari Allah. Sebaliknya ashabul shimal, orang-orang yang golongan kiri mendapatkan apa? Siksa api neraka. Berarti apa? Dari 3 golongan ini yang masuk surga ini ada berapa? Ada 2. Yang masuk neraka 1 golongan. Berarti dari sini pun kita dapat melihat harapan untuk masuk surga itu besar ya, daripada masuk neraka. Karena 2 lawan 1. Jadi punya harapan besar dengan masuk 10 besar. Masuk surga. Sing penting urut taat kan Gusti Allah. Wa man ata'ani dakhalan ya. Dalam hadis juga disebutkan yamutul mar'u ala ma asya. Seorang itu akan mati sesuai dengan keadaan hidupnya. Nek waya urip niku selama hidupnya ibadah, taat Gusti Allah, kepada manusia baik, insyaallah mati ini dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Karena beliau Rasulullah yang bersabda, orang yang mati itu sesuai dalam keadaan hidupnya. Kalau hidupnya baik, insyaallah mati ini baik. Tapi kalau hidupnya tidak baik, naudzubillah matinya. Wa yuhsyarul mar'u ala ma mata alaih. Dan orang itu akan dibangkitkan dari alam kuburnya sebagaimana dia ketika matinya. Kalau matinya dalam keadaan baik, bangkit dari alam kubur, masya Allah, bercahaya, ya, senang, ya, bercahaya. Tapi kalau sudah matinya tidak baik, maka ketika dibangkitkan dalam keadaan dari alam kubur niku, wajahnya naudzubillah seperti kewan, seperti binatang. Naudzubillah. Dalam hadis juga disebutkan man qara'a ayatul kursi. Man qara'a ayatul kursi li kulli ba'da sholatil fardhiyah. Ya, li kulli shalawatil khamsi. Siapa yang membaca ayat kursi setiap selesai sholat, laisa bainahu wa bainal jannah illa al-maut. Tidak ada penghalang dia dengan surga kecuali kematian. Berarti apa? Mlebu surga ini gampang.
Ya, kata beliau Rasulullah, jenengan sregep maca ayat kursi saben ba'da salat ya dijamin surga oleh Rasulullah SAW. Qara ayatul kursi ini hadis sahih ya. Siapa yang membaca ayat kursi setiap selesai salat fardu, dikiri jenengan bukan salat astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Mengapa kita membaca astagfirullah? Supaya kita mengistighfari salat kita. Mungkin kurang khusyuk, mungkin pikiran yang terbundi-bundi oleh pun sholat. Bersolat dengan astagfirullahaladzim wa atubu ilaih, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Itu istighfar, mengistighfari sholat kita yang kurang baik. Ketika istighfar ditutup dengan istighfar yang kurang-kurang, sehingga sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Badiku mojo la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Allahumma antas salam wa minkas salam. Kemudian ayat kursi. Siapa yang baca ayat kursi setiap selesai sholat, apa kata beliau Rasulullah? Laisa bainahu wa bainal jannah illal maut. Tidak ada penghalang bagi dia dengan surga kecuali kematian. Nek pun mati langsung mlebu. Jadi penghalangnya hanya kematian. Pun mati nih tiang yang ising surga istiqomah maca ayat kursi setiap selesai sholat langsung dijamin mlebu surga. Ternyata masuk surga itu gampang ayat kursi. Kalau orang sudah baca ayat kursi setiap selesai sholat, berarti tiang itu min ahli sholat. Mergo ayat kursi itu dibaca selesai sholat. Pasti dengan sholat, sholat baca ayat kursi. Nah inilah bagaimana Islam niku indah. Rasulullah memberikan kabar gembira kepada kita, bahwasanya memberikan jalan kepada kita, kemudahan jalan kepada kita untuk menempuh atau memasuki surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu yang disebutkan juga di dalam riwayat, undur qalbaka ila salasati mawadi. Lihatlah, perhatikan hatimu ke 3 tempat. Kira-kira hati kita ada tidak di 3 tempat ini? Yang pertama, masjid. Al-masjidu hisnun. Masjid ini termasuk benteng kita. Kira-kira hati kita ini nyantol betul karo masjid. Kira-kira hati kita ini ada tidak di masjid? Ini kan masjid kalau pernah ngisi di masjid ini dari sana ada 4 kali, 5 kali. Insyaallah beliau dibimbing oleh beliau di masjid di jamaah umrih. Nah, kira-kira hati ini kalau jenengan nyantol tentang masjid, ada tidak di masjid? Kalau ada berarti jenengan sudah bagus. Perhatikan 3 hati kita ini berada di 3 tempat. Yang kedua apa? Majlis. Majlis. Indal majlis. Senang buatan hadir majlis. Senang insyaallah pun dinah hati ini keluar jenengan. Yang terakhir apa? Indal qiraatul Quran, ketika membaca Al-Quran. Senang tidak kita? Kalau hati kita, diri kita ini ada selalu dengan Al-Quran, bersama dengan Al-Quran, insya Allah pun genah hati ini. Insya Allah, amin Allahumma amin. Ini mungkin yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita min ahli Quran, min ahli ibadah, anak-anak kita min ahli Quran, min ahli ibadah, min ahli zikir, min ahli salawat, sehingga masuk surga dengan Al-Quran, masuk surga dengan ibadah kita, masuk surga dengan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-daima fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma ij'al ahlana wa auladana wa talamidana wa jama'atina min ahli al-khair wa min ahli al-ilm wa min ahli al-Quran wa min ahli al-taqwa wa min ahli al-iman wa min ahli istiqamah wa min ahli al-jannah ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka sihhatan fit taqwa wa tula umrin bi husni amal wa rizqan halalan tayyiban la tu'adzibna alaih. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la maridan illa syafaita wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha. Allahumma yassir umurana washrah sudurana wa nawwir qulubana ma'al huda wal tuqa wal afaf wal ghina wal Qur'an birahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati
حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu hadirin hadirat yang senantiasa dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang tadi mauidul hasanah tausiah dari beliau kita Habib Ja'far Shadiq Al-Munawwar, mudah senantiasa membawa kemanfaatan untuk kita semua dalam mengarungi kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, rangkaian acara awal adalah paripurna. Acara pada malam hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk diberkati, anak-anak diberkati, sampai pukul ya.